Kalena dhamma sawanang etamang kalamutamang. Part 3A. Tanya Jawab Dhamma bersama Sayadaw Dr. Sunanda. Apakah Anda bingung antara praktek Vipassana dan Samatha? Bagaimana cara yang benar menuju ke Nibbana? Bagaimana menangani persoalan yang muncul selama praktik Vipassana? Apakah latihan bertahap dalam Dhamma? Bagaimana mempraktikkan jalan mulia berwas 8? Apakah Nibbana? Buku ini sangat sesuai bagi para pemula dalam Dhamma, pencari kebenaran, dan juga untuk para praktisi Vipassana yang serius. Di sini dapat Anda temukan berbagai topik, mulai dari kama, dana atau kemurahan hati, metta, cinta kasih, sampai pada Vipassana, meditasi pandangan terang. Buku ini memuat berbagai pertanyaan yang diajukan oleh para yogi yang bermeditasi di Buddhist Hermitage Lunas, Malaysia. Jawabannya diberikan oleh Sayadaw Dr. Sunanda. Beliau adalah guru meditasi di Buddhist Hermitage Lunas sejak tahun 2004. Yayasan Satipatthana Indonesia, Mindfulness in Every Way. Judul buku, Tanya Jawab Dhamma bersama Sayadaw Dr. Sunanda. Judul asal, Questions and Answers, oleh Sayadaw Dr. Sunanda, penerjemah bahasa Indonesia, Ko Chandrawati, penyunting bahasa Indonesia, Tim Yasati, perancang sampul, Tim Yasati, penata letak, Tim Yasati, foto sampul, Tim Yasati. Hak cipta terjemahan dan penerbitan copyright 2018 Yayasan Satipatthana Indonesia, Yasati. Cetakan pertama April 2018. Buku ini tidak diperjualbelikan dan dibagikan secara cuma-cuma. Layanan pembaca Indonesia Satipatthana Meditation Center ISMC Bakom, Dusun Baru Limus, Kampung Bakom, Kelurahan Cikancana, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Cianjur, Puncak, Jawa Barat, Indonesia. Indonesia Satipatthana Meditation Center, ISMC Jakarta. Jalan Nusaraya, Blok AA nomor 1, Citra 1 Extension, Jakarta Barat, Indonesia. Pada video part 3A ini, saya akan mulai membacakan bagian 3 dengan subtopik nomor 1, mengapa kita harus menghormati orang tua kita? Buddha telah menjelaskan 38 berkah dalam Manggala Sutta. Salah satunya adalah garawo atau rasa hormat. Kita harus menghormati atau menghargai orang-orang atau objek-objek yang patut dihormati, seperti 3 permata, yaitu Buddha, ajaran Buddha atau Dhamma, dan siswa-siswanya yang dikenal sebagai Sangha. Mengapa kita harus menghormati dan memuja 3 permata? Karena 3 permata mempunyai kebajikan atau sifat luhur yang tak terbatas. Dari sifat luhur yang tak terbatas, Buddha telah merumuskan sifat luhur ini dalam 9 sifat luhur utama, sebagaimana tertera pada Itipiso Bhagawa Arahang, dan seterusnya. Yang kedua dari 3 permata adalah ajaran Buddha atau Dhamma. Dhamma juga memiliki sifat-sifat luhur yang tak terbatas, yang secara ringkas Buddha rumuskan menjadi 6 kebajikan utama, dimulai dengan Swakato Bhagawata Dhammo, Sanditiko, dan seterusnya. Yang ketiga dari 3 permata adalah Sangha. Sangha adalah murid atau pengikut atau mereka yang menyebarkan ajaran Buddha. Mereka juga mempunyai kebajikan dan sifat luhur yang tak terbatas. Dari ini, Buddha merumuskan menjadi 9 kebajikan dimulai dengan Suppatipano Bhagavato Sawaka Sangho, dan seterusnya.
Kita juga harus menghormati orang tua kita. Buddha mengatakan bahwa orang tua juga mempunyai kebajikan yang tak terbatas. Salah satunya adalah orang tua kita bagaikan Brahma. Dalam 31 alam keberadaan, 20 alam yang pertama didiami oleh para Brahma. Brahma adalah mereka yang bersinar cemerlang. Orang tua bagaikan Brahma. Mengapa Buddha menggambarkan orang tua bagaikan Brahma? Mereka yang bersinar cemerlang atau Brahma sepanjang hidupnya memancarkan 4 keadaan batin luhur yang dikenal sebagai Brahma Wihara, yang terdiri dari 1. Metta atau cinta kasih, 2. Karuna atau belas kasihan, 3. Mudita atau simpati, 4. Upekha atau keseimbangan. Tepat bagaikan Brahma, sepanjang hidup orang tua kita memancarkan 4 keadaan batin luhur pada anak-anaknya. Karena itulah, Buddha memuji orang tua dan membandingkan mereka dengan Brahma atau mereka yang bersinar cemerlang. Ketika janin berada di kandungan ibu mulai memancarkan keadaan batin luhur yang pertama, metta atau cinta kasih pada anaknya. Semoga anak dalam kandunganku terbebas dari segala penyakit, penderitaan, dan cacat. Semoga dia dapat lahir dan bersama kami di dunia dengan bahagia, damai, dan sehat. Karena itulah, orang tua kita, khususnya ibu, bagaikan Brahma memancarkan atau mengembangkan keadaan batin luhur cinta kasih atau metta kepada anaknya sejak awal pembuahan. Ibu harus mengorbankan kebebasan dan kenyamanannya dengan menghindari tergesa-gesa tindakan membahayakan. Dan ibu tidak dapat melakukan hal-hal seperti yang diinginkan. Dia tidak dapat makan seperti yang diinginkan dan hanya dapat mengkonsumsi makanan yang cocok untuk melindungi anak dalam kandungannya. Ini juga merupakan tindakan cinta kasih. Sekarang, ibu harus berkonsultasi pada dokter kandungan atau bidan atau pergi ke klinik bersalin untuk mendapat cukup informasi tentang kehamilan dan kelahiran. Ibu harus menjaga janinnya dari bahaya. Ini semua merupakan tindakan cinta kasih pada anaknya yang belum lahir. Setelah lahir dengan selamat, bayi yang baru dilahirkan itu sama sekali tidak berdaya dan tidak dapat menjaga dirinya sendiri. Bayi hanya mengetahui bagaimana menangis ketika dia merasa tidak nyaman atau lapar. Jadi orang tua, khususnya ibu, menjadi penuh belas kasihan dan bersimpati terhadap bayinya. Ibu harus memenuhi semua kebutuhannya seperti makan, membersihkan kotorannya, dan memandikan. Ketika bayi menangis, ibu merasa kasihan. Ini merupakan keadaan batin luhur kedua, belas kasihan atau karuna. Ibu harus mengorbankan kenyamanannya untuk melindungi, merawat, menjaga, dan memberi makan bayi tak berdaya yang baru lahir. Kemudian bayi itu mulai tumbuh. Dia mulai mengenali lingkungan dan keluarganya. Mulai belajar memanggil papa, mama, berjalan, berlari, berbicara, dan makan sendiri. Orang tua berbahagia melihat anaknya belajar dan tumbuh dengan baik. Ketika anak itu sudah saatnya bersekolah, mereka mengantarnya ke sekolah. Ketika anaknya berhasil di sekolah, mereka bahagia melihat kesuksesan dan kesejahteraannya. Di sini, orang tua mengembangkan keadaan batin luhur ketiga, yaitu mudita atau simpati. Ketika anak mulai tumbuh menjadi dewasa, dididik dengan pengetahuan duniawi, dan kemudian mulai mencari nafkah, anak berhasil, berkecukupan, dan mendapat kenyamanan dalam hidup. Orang tuanya menjadi tenang dan bahagia. Pada saat itu, orang tua mengembangkan keadaan batin luhur keempat, upekha atau keseimbangan. Karena itulah, Buddha menjelaskan sifat luhur pertama orang tua kita adalah bagaikan Brahma yang hidup
di 20 alam yang lebih tinggi dari 31 alam kehidupan. Orang tua adalah guru utama kita. Sifat luhur kedua orang tua kita adalah pumbacariya. Artinya mereka adalah guru pertama dalam kehidupan kita. Biasanya, anak bersekolah setelah berusia 5 tahun. Sebelum berumur 5 tahun, sejak anak dapat mengenali atau mulai belajar, orang tua adalah guru mereka. Orang tua mengajari anak keterampilan hidup seperti bagaimana bertingkah laku, bagaimana cara makan, bagaimana tidur, bagaimana cara berpakaian, bagaimana bergaul dengan teman-teman yang baik, dan bagaimana menahan diri dari teman-teman yang buruk. Ketika anak dewasa dan siap untuk menikah, orang tua mengatur pasangan yang cocok dan membantunya membangun kehidupan berkeluarga. Dalam banyak cara, orang tua mendidik anak-anaknya sehingga tidak melakukan tindakan bodoh yang dapat menyusahkan hidup mereka. Menurut ajaran Buddha, cara bertingkah laku yang benar adalah memiliki kualitas atau tingkah laku yang baik dan menghindari tingkah laku buruk. Orang tua mencoba mendidik anak-anaknya tentang apa yang mereka ketahui. Apa yang tidak dapat mereka ajarkan, mereka serahkan pada sekolah. Orang tua juga membawa anak-anaknya ke wihara atau kelas-kelas dhamma, sehingga anak-anak dapat belajar apa yang benar, apa yang salah, apa yang baik, dan apa yang buruk. Karena itulah Buddha memuji orang tua kita sebagai guru utama atau pumbacariya. Dua kualitas orang tua ini merupakan alasan yang cukup bagi kita untuk memuja dan menghormati orang tua kita. Selanjutnya, bagaimana seharusnya kita menghormati orang tua kita? 5 kewajiban anak terhadap orang tua. Buddha menjelaskan 5 kewajiban atau tugas anak terhadap orang tua mereka. 1. Anak harus merawat dan menjaga orang tua mereka dengan keadaan batin yang luhur sebagaimana yang orang tua telah berikan ketika mereka kecil. Jadi anak harus menjaga orang tuanya yang sudah tua dan lemah dengan menyediakan keperluan materi dan mental mereka. 2. Kewajiban anak yang kedua adalah menjaga usaha keluarga, tanggung jawab dan beban keluarga yang telah ditanggung orang tua, khususnya ketika orang tua sudah tidak mampu melakukannya. 3. Kewajiban anak yang ketiga terhadap orang tua adalah harus menjaga tingkah laku mereka sedemikian rupa sehingga patut mendapat warisan. Banyak anak sekarang hanya mengharapkan warisan orang tuanya, tetapi mereka tidak pernah mencoba menghormati dan merawat orang tuanya. Bagaimana anak-anak bisa layak mendapat warisan? Anak-anak seharusnya tidak hanya menunggu menerima warisan dari orang tuanya, karena warisan tersebut pasti akan diterima suatu hari. Sebaliknya, mereka seharusnya mencintai dan mengasihi dengan merawat orang tuanya yang sudah tua dan lemah. 4. Kewajiban keempat adalah anak harus menjaga tradisi keluarga, keyakinan keluarga, kepercayaan keluarga, dan prinsip keluarga. Sekarang, karena alasan-alasan yang mendesak seperti ekonomi atau keyakinan yang lemah, anak mengubah tradisi dan kebiasaan keluarga. Jadi, anak harus mempertahankan tradisi, kepercayaan, dan budaya keluarga untuk menghormati orang tuanya. 5. Kewajiban kelima adalah anak harus menghormati orang tua setelah meninggal. Anak seharusnya melakukan perbuatan bajik berdana atau memberi sesuatu dan berbagi jasa kebajikan kepada orang tuanya yang telah meninggal. Beginilah anak-anak harus memuja, menghormati, dan menghargai orang tua mereka. Kesimpulan, apakah keuntungan yang kita peroleh dengan menghormati objek atau orang yang patut kita hormati, seperti tiga permata, orang tua, guru-guru, atau kerabat yang lebih tua? Buddha mengatakan bahwa Anda akan memperoleh 4 hadiah yang sangat berharga. A.
panjang usia, ayu. Dalam setiap kelahiran yang akan datang, Anda akan hidup sampai usia lanjut dan tidak mati muda. B. Paras yang rupawan, wanno. Dalam setiap kelahiran yang akan datang, Anda akan menjadi sangat menawan. C. Kebahagiaan, sukha. Dalam setiap kelahiran yang akan datang, Anda akan dilahirkan dalam keadaan bahagia atau menyenangkan. Dan D. Kuat dan sehat, bala. Anda akan sehat dan kuat di setiap keberadaan. Setelah mengetahui sifat luhur yang tak terbatas dari 3 permata dan orang tua, serta keuntungan rasa hormat, semoga Anda semua selalu memuja, menghormati, dan menghargai mereka. Arogya parama labha, santuti paramang dhanang, wisasa paramanyati, nibbanang paramang sukhang. Dhammapada 204. Kesehatan adalah keuntungan yang sangat berharga, dan kepuasan merupakan kekayaan terbesar. Orang yang dapat dipercaya adalah saudara yang terbaik. Nibbana adalah kebahagiaan tertinggi. Kita masuk pada subtopik nomor 2. Mengharapkan keuntungan dari dana dan melakukan dana sesuai dengan kemampuan kita. Pertanyaan, biasanya orang melakukan dana karena keuntungannya. Nasihat yang umum adalah memberi sesuai dengan kemampuan kita. Ini pernyataan yang membingungkan. Mohon penjelasan. Jawaban. Meskipun umat Buddha cenderung bermurah hati atau berdana, banyak di antara mereka mengharapkan keuntungan sebagai imbalan. Mereka berdana dengan suatu pengharapan. Sebenarnya, intisari spiritual utama di balik dana atau kemurahan hati adalah memenuhi nekkhamma parami atau kesempurnaan melepas. Ketika Anda ingin berdana, Anda harus melepas kemelekatan atas milik Anda tersebut atau berlatih melepas. Sebagai contoh, Anda harus memberikan uang yang Anda peroleh dengan susah payah atau memberikan kekayaan Anda pada pihak lain. Atau Anda harus berbagi sesuatu dengan mereka yang membutuhkan. Di samping melatih parami melepas, Anda juga melatih banyak kualitas batin yang baik ketika Anda berdana. Anda juga memenuhi kesempurnaan atau parami lain. Sebagai contoh, tanpa memiliki cinta kasih atau metta pada penerima, Anda tidak dapat memberi apapun, terutama pada orang yang tidak Anda sukai. Contoh lain adalah seseorang yang mempunyai hewan kesayangan. Dia harus memberi makan dan merawatnya. Dia harus menggunakan uangnya untuk membeli makanannya, dan orang tersebut melakukannya karena belas kasihannya. Jadi tanpa kasih sayang atau metta, kita tidak dapat melakukan dana atau melepas kemelekatan kita atas barang-barang kita sendiri. Karena itu, dengan berdana, Anda sebenarnya melakukan beberapa atau semua dari 10 paramita seperti melepas, metta, dan belas kasihan. Karena itulah, kapanpun Anda melakukan dana atau kemurahan hati, alih-alih menekankan pada keuntungannya, Anda harus berpikir tentang kualitas baik kesempurnaan atau paramita. Apakah Anda mengharapkan hasil atau tidak, Anda pasti mendapat hasil yang baik. Ini sesuai dengan hukum karma. Apa yang baik menghasilkan kebaikan, apa yang buruk menghasilkan keburukan. Jika Anda mencicipi garam, tentu saja rasanya asin. Anda tidak perlu mengharapkannya. Jika Anda makan cabai, Anda tidak perlu berharap semoga cabai ini menyengat dan pedas. Tentu saja cabai itu terasa menyengat dan pedas. Karma persis sama dengan hukum alam ini. Anda akan mendapatkan hasil yang setimpal dengan perbuatan yang Anda lakukan. Ketika Anda melakukan perbuatan baik,
Anda akan mendapat hasil atau keuntungan yang baik. Karena itulah, jika Anda menginginkan kemajuan spiritual dan pembebasan dari penderitaan samsara, Anda harus selalu mengarahkan batin Anda pada kesempurnaan 10 parami, sehingga perbuatan baik Anda dapat menopang ke pencapaian nibbana. Itulah sikap benar yang harus dilakukan ketika kita melakukan dana. Bagian kedua dari pertanyaan itu berhubungan dengan pendapat umum untuk memberi sesuai dengan kemampuan Anda. Ini bukan ungkapan biasa. Ini adalah nasihat Buddha pada seorang kaya, Anattha Pindika. Buddha berceramah tentang mata pencarian yang benar, samajiwita. Ini berarti Anda hidup sesuai dengan kemampuan Anda. Anda membagi pendapatan Anda menjadi 4 bagian. Seandainya seseorang mendapat $4.000 per bulan, dia menggunakan $2.000 atau 2 bagian untuk diinvestasikan dalam usahanya untuk menambah pendapatannya dan memperoleh lebih banyak kekayaan. 1 bagian disisihkan untuk keperluan mendesak. Sejak dilahirkan, kita mempunyai banyak masalah dan kesulitan seperti sakit, kecelakaan, kerumitan hukum, dan sebagainya. Ada ungkapan bahasa Myanmar yang mengatakan, seseorang mungkin tidak hidup 100 tahun, tetapi seseorang dapat mengalami 100.000 masalah dalam hidup. Ketika kita menghadapi masalah, kita memerlukan uang untuk menyelesaikannya. Karena itulah, Buddha mengingatkan kita agar menyisihkan 1/4 pendapatan kita atau 1 bagian untuk kebutuhan mendesak. Kita hanya menggunakan sisanya 1/4 bagian untuk mempertahankan hidup, seperti membeli makanan, transportasi, dan kebutuhan sehari-hari. Dari 1/4 yang terakhir ini, kita gunakan sejumlah uang untuk berdana atau bermurah hati guna kebahagiaan kita di masa mendatang. Kesimpulan, sebagai manusia, kita harus merencanakan kebahagiaan kita pada saat ini. Kita juga harus berpandangan jauh ke depan untuk merencanakan kebahagiaan kita di masa mendatang. Karena itulah, kita harus memupuk kebajikan dana, sila, atau bhawana, sehingga kita dapat menikmati hasil baik di masa mendatang. Namun, Anda tidak dapat melakukan kemurahan hati di luar jangkauan, seperti mendanakan seluruh uang Anda kepada orang lain. Anda perlu mempertahankan hidup Anda dan menopang keluarga Anda. Jika Anda secara finansial berkekurangan, Anda akan disiksa oleh kecemasan dan kerumitan. Ini akan mempengaruhi cetana atau kehendak Anda dalam berdana. Karena itulah, dari 1/4 pendapatan Anda dapat menggunakan sebagian untuk melakukan dana. Seandainya Anda mempunyai semangkuk nasi, kemudian Anda melihat seseorang datang untuk menerima dana makan, bahkan jika Anda memberi 1 sendok nasi, itu pun sudah termasuk berdana. Harap diingat, yang terpenting saat berdana adalah cetana atau niat Anda. Jumlahnya, apakah besar atau kecil, tidak begitu penting. Dengan berpengertian benar tentang berdana, semoga Anda terus mengumpulkan perbuatan baik. Semoga perbuatan baik Anda mendukung pada pencapaian nibbana dalam waktu dekat. Attana wakatang papang, attana samkilisati, attana akatang papang, attana wa wisunjati. Suddhi asudhi pancatang, nanyo anyang wisodhaye. Dhammapada 165. Oleh diri sendiri kejahatan dilakukan. Oleh diri sendiri seseorang tercemar. Oleh diri sendiri perbuatan buruk tidak dilakukan. Oleh diri sendiri seseorang menjadi suci. Pemurnian dan kekotoran batin bergantung pada diri sendiri. Tidak seorang pun dapat mensucikan orang lain.
Kita masuk pada subtopik nomor 3, melaksanakan 5 sila. Pertanyaan, dapatkah seseorang melaksanakan hanya sebagian dari 5 sila atau mempraktekkan 5 sila setahap demi setahap? Sebagai contoh, seseorang masih membunuh makhluk-makhluk kecil, tetapi orang tersebut menjalankan sila-sila lain. Jawaban, jika seseorang tidak saleh atau beriman atau menjalani hidup dengan tidak disiplin, dia tidak dapat melaksanakan seluruh 5 sila ini. Dalam hal ini, dia dapat menjaga 4 atau 3 sila atau bahkan hanya 1 sila. Tentu saja dia tidak akan mendapat manfaat sepenuhnya dari 5 sila, tetapi akan mendapat sebagian manfaat dari menjaga beberapa sila, meskipun tidak dapat menjalankan kelimanya. Alasannya karena hukum karma itu sangat tepat. Tindakan baik akan mendapatkan hasil yang baik. Bahkan jika Anda hanya menjalankan 1 sila, Anda mendapat manfaat yang sesuai. Tergantung pada keinginan Anda. Apakah Anda menginginkan pencerahan biasa, menjadi Panceka Buddha, atau Sama Sambuddha? Anda harus memenuhi jenis sila yang sesuai. Ada 3 jenis sila. 1. Moralitas biasa atau sila. 2. Moralitas tinggi atau upasila. Menjalankan sila dengan mengorbankan anggota tubuh atau organ dalam Anda. 3. Moralitas tertinggi, Paramatha sila. Menjalankan sila dengan mengorbankan hidupnya. Dalam hal seorang arahat biasa, yang juga dinamakan murid Buddha atau Sawaka Buddha, dia hanya perlu memenuhi sila parami biasa. Jika seorang bermaksud untuk menjadi Pacceka Buddha, dia harus memenuhi upasila. Jika seorang bermaksud menjadi seorang Samma Sambuddha seperti Buddha Gautama, dia harus memenuhi Paramatha sila. Dia harus memenuhi 30 parami atau 10 parami dalam 3 rangkaian. Kadang-kadang, seseorang tidak dapat menjalankan kelima aturan karena sifat pekerjaannya. Sebagai contoh, seorang dokter ditanya oleh pasiennya yang sekarat, apakah saya akan meninggal? Apakah masih ada harapan? Dokter tidak dapat mengatakan, Anda akan segera meninggal. Dia akan mengatakan, jangan khawatir, Anda akan baik-baik saja. Dalam kehidupan duniawi ini, kadang-kadang sulit mempertahankan kejujuran karena kita berada dalam keadaan rumit. Tetapi, jika seseorang cenderung menjaga kebenaran dan kemurnian kebajikan moral, dia tidak akan pernah melanggar silanya dengan alasan apapun. Tergantung pada kematangan kebajikan orang itu. Dia dapat menjalankan 5 sila setahap demi setahap. Kemurahan hati atau dana dan moralitas atau kebajikan, sila, adalah praktek dasar umat Buddha. Berlandaskan kedua hal itu, seseorang dapat melanjutkan memenuhi kesempurnaan atau parami lain dan berlatih meditasi. Seorang Arya atau orang mulia memiliki 4 kebajikan. 4 kebajikan tersebut adalah keyakinan dan kepercayaan total kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, serta ketaatan permanen atas 5 sila sepanjang hidupnya. Bahkan jika membahayakan hidupnya atau disuap, dia tidak akan melepaskan keyakinannya pada 3 permata maupun melanggar 5 sila. Jadi, kita dapat melihat betapa pentingnya menjaga 5 sila sebagai bagian dari praktek moralitas. Appamado amata padang, pamado mancuno padang, appamata namiyanti ye pammata yatha mata. Dhammapada 21. Kewaspadaan adalah jalan menuju kekekalan. Kelengahan adalah jalan menuju kematian. Mereka yang waspada tidak akan mati. Mereka yang lengah adalah bagaikan orang yang sudah mati. Demikianlah
Saya akhiri video part 3A sampai di sini. Pada video part selanjutnya, masih di bagian 3, saya akan mulai membacakan subtopik nomor 4, moralitas atau sila. Terima kasih. Kalena dhammat savanang etamang kalamutamang